الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang juga tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat taufik yang Allah berikan pada malam hari ini sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan, mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, dan menjadikan langkah-langkah yang kita langkahkan ke sini sebagai penghapus dosa-dosa, sebagai pengangkat derajat kita, dan juga mudah-mudahan Allah selalu memberi kita taufik dan hidayah untuk selalu istiqamah melangkah ke tempat-tempat yang baik dan juga memperbanyak amal-amal soleh dan ketaatan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka dan dikumpulkan bersama mereka di dalam surga. Amin ya
rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian pekanan kita membaca kitab Ahwalil Qubur wa Ahwali Ahliha ilan Nusyur yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Faraj Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab yang berisi pembahasan tentang kengerian-kengerian alam kubur dan keadaan para ahli kubur sampai hari kiamat. Dengan harapan mudah-mudahan dengan membaca riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab, baik dari Nabi SAW dalam hadis ataupun dari para salafus saleh, kita betul-betul mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian kita dan juga mempersiapkan kubur-kubur kita yang akan kita tempati pada saat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita jemaah yang dirahmati Allah masih berhubungan dengan yang kita bahas pada minggu yang telah lalu, yaitu tentang orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah dan juga diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi di alam kubur. Pada dasarnya sebagaimana kita membaca riwayat-riwayat yang telah lalu, bahwasanya as-saqalan atau manusia dan jin itu tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di alam kubur. Akan tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada orang-orang yang ia kehendaki dan juga memperdengarkan kepada orang-orang yang ia kehendaki apa yang terjadi di alam kubur. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, ada di antara orang-orang yang setelah selesai menguburkan jenazah keluarganya, entah itu saudaranya, dia bertahan di kuburan itu saat orang-orang lain yang mengantar sudah pulang dan meninggalkan pemakaman tersebut. Maka yang bertinggal di kuburan itu kemudian meletakkan telinganya ke tanah untuk mendengar apa yang terjadi di dalam kubur dan diperdengarkan oleh Allah. Mendengar suara si mayit dan mendengar juga suara malaikat yang menanyai di dalam kubur. Begitu juga sebagaimana kita sampaikan minggu yang telah lalu, bahwa ada di antara orang-orang yang masuk ke dalam liang kubur untuk meletakkan jenazah itu ke dalam liang lahatnya, mereka menyaksikan dan merasakan hal yang tidak biasa, seperti yang diriwayatkan di antaranya bahwa ada jenazah yang ketika akan diletakkan ke dalam liang lahat, belum sampai jenazah ini ke tanah liang lahat itu sudah seakan-akan ada yang menyambutnya dan turun sendiri ke dalam liang lahat itu. Dan itu dirasakan oleh orang yang masuk ke dalam liang kubur untuk meletakkan jenazah ke dalam liang lahat tersebut. Begitu juga disebutkan kemarin terakhir pada minggu yang telah lalu dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala, bahwasanya seorang anak muda yang berhusnudzan kepada Allah taala, dia bertanya kepada pamannya, "Kikuaya, bagaimana pendapatmu wahai paman seandainya Allah Subhanahu wa taala menyerahkanku kepada ibuku
maka kikuan pamaya sudah barang pasti ibumu akan menyayangimu, dan kalau diizinkan pasti ibumu memasukkanmu ke dalam surga. Maka kata si anak muda tersebut, apalagi Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah itu, kata anak muda tersebut, lebih sayang kepada hambanya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Lalu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, anak muda itu kemudian meninggal dunia. Si pamannya ikut masuk ke dalam liang kuburnya untuk meletakkan si jenazah anak muda tadi ke dalam liang lahat. Begitu juga ditemani oleh salah seorang laki-laki. Lalu kemudian ketika sudah diletakkan ke dalam liang lahat, lalu ditutup jenazah itu, sehingga salah satu tutupnya kemudian terjatuh, terbuka. Tiba-tiba sang paman itu terkejut, terkaget, terundur. Ditanya oleh temannya, kenapa si paman ini sampai terkejut dan beluncat? Maka dikatakan oleh pamannya itu, ketika penutup liang lahat, kan ada penutup liang lahat itu kan biasanya apa belian penutup liang lahat tadi kon pamaya, ketika berduruh terbuka, ya aku memangak kubur atau liang lahat kubur tuh dipenuhi dengan cahaya, dan aku melihat liang lahat itu kemudian diperluas sejauh mata memandang. Yang dilihat oleh si paman tersebut, yang dilihat oleh si paman tersebut. Kemudian masih diriwayatkan juga di dalam kitab Zikrul Maut, ada kitab namanya kitab Zikrul Maut dari Al-Imam Abu Bakar bin Abu Maryam. Beliau menceritakan seorang syekh di Basrah, ada kota dulu namanya Basrah. Nah, ada di sana seorang syekh yang saleh, yang mana si syekh ini punya seorang keponakan, yang sering melakukan kemaksiatan. Dinasehati oleh pamannya, hingga sampai pada satu waktu diceritakan oleh pamannya, keponakannya ini yang masih seorang anak muda itu meninggal dunia. Tapi dia sudah punya istri, masih muda, jadi minak sawaya, meninggal dunia di kota Basrah. Nah, manakala si syekh yang merupakan pamannya ini tadi memasukkannya ke dalam kuburnya, lalu kemudian memasang, namanya merhuang liang lahat, lalu kemudian memasang tutup liang lahat setelah jadi terpasang sendiri ya, si paman ini yang merupakan seorang syekh ini ragu-ragu terhadap jenazah itu, ada nang hindai inggawi dengan jenazah teh, entah peteng kain kafaya hindai ini bekepak, pokoknya ada keraguan dari si paman ini. Maka dia dibuka lagi untuk memastikan. Sebagian tutup liang lahat tadi dibuka untuk memastikan. Tiba-tiba kata si pamannya ini, ketika aku buka tutup liang lahat itu, aku melihat liang lahatnya itu ukurannya lebih besar daripada pemakaman yang di kota Basrah itu. Nang uka ya bakubur kan pemakaman datuh. Ternyata imanga kukikon si paman tersebut, ukuran liang lahatnya itu diperluas, bahkan lebih luas daripada pekuburan kota Basrah. Pekuburan sama hadapan masjid itu kan datuh dia sendayan pekuburan itu. Maka ketika dibuka satu di antara penutup liang lahat tadi itu, si paman ini ternyata melihat bahwa liang lahat itu kemudian diperluas, bahkan lebih datuh dari pekuburan, lebih datuh daripada pekuburan ukan si jenazah tadi dikuburkan. Halus makan liang lahat teh, itu mangga
Bahunjun teh kubur yakin halus, liang lahat lebih halus hindai. Tapi ternyata ketika dibuka oleh si paman ini, dia melihat liang lahatnya itu lebih besar dari pemakaman. Bukan lagi lebih besar dari kuburan, lebih besar dari pemakaman, keseluruhan pemakaman itu. Tuh benaran berarti luas, diperluas seperti itu. Lalu ketika si paman ini melihat seperti itu, dengan cepat dia kembali menutup liang lahat tersebut, ditutupnya. Lalu selesailah sudah kemudian penguburan si anak muda yang meninggal tadi itu, yang dia lihat liang lahatnya lebih besar dari pemakaman di kota Basrah itu. Lalu setelah pulang dari pemakaman itu, dari menguburan jenazah keponakan si paman ini bertanya kepada istrinya, insek dengan sawen almarhum tersebut, sawen anak muda yang meninggal teh, tentang amal ya, tentang amal ya, amal ya, sehingga kuburannya atau liang lahatnya diluaskan oleh Allah lebih luas daripada pekuburan kota Basrah, lebih luas daripada pemakaman kota Basrah. Ditanya kepada istrinya, maka dijawab oleh sawe ya, ikhwan sawe teh, kana idza sami'al muadzin yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dulu ketika dia hidup, kebiasaannya setiap kali mendengar muadzin ketika azan dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia menjawab azan itu dengan mengatakan seperti ini, kikon sawaya, ya, setiap kali menghining itu dia mengatakan wa ana asyhadu bima syahidta bihi, dan aku juga bersaksi sebagaimana engkau, maksudnya engkau itu tukang azan teh, sebagaimana engkau bersaksi. Itu menjadi kebiasaannya selama dia hidup. Ya bahasa gampang teh menjawab azan gitu bae. Menjawab azan. Mah kon sawaya yang diketahui dari suaminya ini, si anak muda tadi, yang dia lakukan semasa hidupnya, tapi tentu melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala. Nah, itu diantara yang diketahui oleh istrinya. Maka ternyata dengan hal itu kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau liang lahatnya diluaskan oleh Allah Ta'ala, bahkan lebih luas daripada pemakaman kota Basrah ketika itu. Luar biasa. Nah, ini disaksikan oleh si pamannya tadi, disaksikan, dilihat langsung, makanya diriwayatkan dengan sanad, ada di dalam kitab para ulama seperti itu. Begitu juga dikisahkan oleh Abul Hasan Ibnul Bara dari Al-Imam Yazid bin Nuh An-Nukhai atau An-Nakhai, yang merupakan kerabat dari Imam Syuraik bin Abdullah. Beliau mengatakan, nikon beliau, shallaitu bil Kufati ala mayyit. Imam Yazid bin Nuh An-Nakhai ini berkata, nikon beliau, aku pernah menyembahyangan seorang mayit, sembahyang jenazah maksudnya, si Kufah. Nah, jadi ada Kufah, ada Basrah. Si Kufah yang aku pergi sembahyang untuk seorang mayit, lalu kemudian ngikuan beliau, summa dakhaltu qabrah, kemudian aku masuk ke dalam liang kuburnya, mename marah liang lahat itu umpat tame marah huang liang kubur kani, hatta aslahtu alaihi labin, sampai aku membujuran kon bilang bujuran tutup liang lahat tenah, papan nakan apa menutup liang lahat, atau batu bata nakan apa menutup liang lahat. Manakala aku melakukan itu, membujuran tutup liang lahat tersebut, memasang menyusu ya kita kikuan Imam Yazid bin Nuh An-Nakhai, tiba-tiba beduruh ije naretena ije penutup liang lahat tenah, betipas. Betipas. Ketika betipas kan kegitean si huang liang lahat ente, maka kikuan Al-Imam Yazid bin Nuh An-Nakhai rahimahullahu taala, fa idza ana bil ka'bati wat tawab qad musila li fil qabr. Saat penutup liang lahat teh betipas, kegitean liang lahata,
tiba-tiba ikon beliau, aku melihat Ka'bah dan aku melihat orang sedang tawaf di Ka'bah itu. Diperlihatkan kepadaku di dalam liang lahat itu. Nah, salah satu kejadian juga. Pada dasarnya kan tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar, tapi ternyata ada orang-orang yang diperlihatkan. Maka ikhwan al-Imam Yazid bin Nuh an-Nakhai, fasawaitu alaihi labin wa sa'idtu. Aku pun kemudian menutup lagi liang lahatnya itu dengan tutupnya, lalu kemudian aku langsung naik setelah itu menyaksikan hal seperti itu. Dan yang semacam itu bukan cuman kenikmatan maitina kan nang ingisahan dah mulai dari minggu nang helu. Semuanya tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam kubur. Kuburnya dilapangkan, kuburnya diluaskan. Tapi juga terjadi sebaliknya, orang-orang yang disiksa dalam kubur, orang-orang yang dihinakan di dalam kubur, juga kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada sebahagian orang dari manusia atau memperdengarkan kepada sebagian orang dari manusia. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala pergi berkisah si huang kitab beliau Al-Kabair yang pergi baca tah itu, ada salah seorang tabi'in yang punya saudara perempuan Mina Hampahari Bawi, dan Hampahari Bawi itu melai dengan Umma Abi, hinje huma dengan Umma Abi, sehingga pada satu hari saudara perempuannya tersebut meninggal dunia, mati. Lalu kemudian diuruslah jenazahnya, diurus impandui, dikafankan, disolatkan, kemudian dibawa ke pekuburan untuk dikubur. Sudah selesai dikubur, dimasukkan dalam liang lahat, kemudian ditutup kuburnya. Lalu kemudian si laki-laki saudaranya ini, seorang tabi'in itu tadi, kemudian pulang ke rumahnya. Sampai huma rupaatnya menggau pelanan duit, dompet kalau kita kata, no batu teh kadut, nang peteng hunju ya teh peteng tutuk ate. Maka dicari di rumah tidak ketemu. Uang pikirnya mungkin si human Umma. Maka didatang ke rumah ibunya juga tidak ketemu. Maka kemungkinan terakhir kata laki-laki tersebut, mungkin tak umpat si huang kuburan. Tak umpat si huang kuburan. Maka dia kembali ke pemakaman, lalu digali kubur tersebut. Digali kubur itu, ternyata hindai sampai pendaen menggali lubang kubur, hindai sampai liang lahatain. Tiba-tiba keluar api dari dalam kubur itu. Keluar api dari dalam kubur itu, lalu si laki-laki tersebut kemudian tidak jadi untuk melanjutkan menggali kubur itu, dia tutup kembali kubur itu. Dia tutup kembali, bersehak, babilem petak babilem apui belua, ditutup kembali. Akhirnya dia ketika melihat dan menyaksikan itu sedih. Teman, itu Hampahari ya surang. Hampahari ya. Dia balik ke rumah ibunya, kemudian dia bertanya kepada ibunya, apa yang dilakukan saudara perempuannya semasa hidup. Si ibu ini keheranan juga, kenapa anaknya ini bertanya seperti itu. Maka kemudian dikisahkanlah oleh si anak laki-laki itu tadi, bahwa kuburan saudara perempuan yang baru saja, hanya anda itu bisa mau kubur, yang baru saja dikuburkan hari itu, ketika dia ingin mengambil uang yang terjatuh di dalam liang kubur itu, ketika dibuka, belum sampai ke bawah ternyata kubur itu penuh dengan api. Kubur itu penuh dengan api. Maka si ibu pun ikut menangis bersedih. Kenapa? Karena yang kena siksa itu adalah anaknya, anak perempuannya. Akhirnya dikisahkan oleh ibunya bahwasanya saudara perempuannya itu semasa hidupnya mengenteng-entengkan sholat. Bukan tidak sholat, tetapi apa? Dia menunda-nunda sholat, nunda sembahyang, meremehkan sholat, mengentengkan sholat. Akhirnya ketika mati pun seperti itu keadaannya dalam kubur. Nah, itu juga bagian daripada apa yang terjadi kepada orang yang mati, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada orang hidup. Perlihatkan kepada orang hidup. Dan itu bukan satu-satunya. Si zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah mendengar kan hadis yang sahih itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lewat dua buah kuburan, kata Nabi, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua orang yang ada dalam kubur ini saat ini sedang disiksa.
Artinya juga diperlihatkan oleh Allah atau diperdengarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu terjadi bisa terjadi kepada manusia, bisa terjadi. Diperdengarkan oleh Allah atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada asalnya atau pada dasarnya sebagaimana dalam banyak riwayat, manusia dan jin itu tidak mendengar apa yang terjadi di dalam kubur. Hanya orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah, dan itu pun cuma sekali dua. Maksudnya itu tidak nang bertarusanin. Kawa mihining nang terjadi sihuang kuburan dengan uluh mate, baik itu nikmat kubur ataupun siksa kubur. Tapi itu mengkonfirmasi akan kebenaran adanya siksa kubur, dialami langsung, akan semakin menambah keyakinan. Ya kan, keyakinan tersebut ada tingkatan-tingkat ya. Ada araya ilmu yakin. Yakin cak, tapi yakinnya itu dengan ilmu. Kemudian ada naretna ainul yakin, karena menyaksikan langsung. Karena menyaksikan yang langsung. Ada kemudian yang ketiga hakul yakin, karena mengalami langsung. Mengalami langsung. Seperti itu. Nah, kemudian itah tame marah uang bab nang kedua. Tame marah bab yang kedua. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-babus tsani, bab yang kedua dari kitab Ahwalil Qubur wa Ahwali Ahliha ila nusyur. Fi kalamil qabri lil mayyit 'inda nuzulihi ilaih. Bab yang kedua itu ngikon beliau isinya adalah tentang panderan kubur kepada si mayit ketika si mayit tadi baru diturunkan ke dalam kubur. Makanya dalam satu riwayat itu dikatakan yang paling pertama bebanaran nang terjadi dengan seorang yang meninggal dunia, dia diajak bicara oleh kuburannya, imander oleh kuburaya. Jadi kuburan bepander. Ela mikirin kehampir bepander, behantam alam jadi lainam. Itu kan jadi tame alam akhiratam, atau kalau tidak mau disebut alam akhirat itu termasuk alam barzakh yang sudah beda dengan alam kita. Bahkan nanti di akhirat pun tangan kita bisa berbicara, dibuat berbicara oleh Allah, pain itah bepander, bahkan kulit-kulit kita dibuat berbicara oleh Allah Ta'ala. Maka tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kubur itu kemudian berbicara kepada orang mati. Nah, makanya Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala sihuang bab yang kedua itu beliau akan mengutip riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya kuburan itu berbicara kepada si mayit ketika mayit itu dimasukkan dan diturunkan ke dalam kubur. Dan kareh tah pacangan mengalami sendiri, baik. Antam cagaran pindah merakani sendiri ya. Nah, Miki Hai masih arena kurang percaya bahwa kuburan bepander. Itu hadis. Kharrajat Tirmidzi min hadits Ubaidillah bin al-Walid al-Wassafi an Atiyah an Abi Sa'id qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallah fara'a unasan ka'annahum yatakasharun ay yadhakun. فقال أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أرى الموت فأكثروا من ذكر هذه من اللذات أي الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا يتكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة أنا بيت الوحدة أنا بيت التراب أنا بيت الدود والهوام فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الكافر أو الفاجر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه
wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asabi'ihi fa adkhalaha ba'daha fi ba'din qala wa yuqayyadu lahu 70 tinninan law anna wahidan minha nafakha 'ala al-ardi ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya fatanhashannahu wa takhdashannahu hatta yufdha bihi ila al-hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Ikhwan, beliau dikeluarkan sebuah hadis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Dari hadisnya Ubaidullah Ibnul Walid Al-Wassafi dari Atiyah dari Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ikhwan sahabat Nabi Sayyiduna Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat salat beliau, ke musalla beliau. Lalu kemudian beliau melihat orang-orang yang mereka itu seakan-akan sedang tertawa. Nah, di antara para sahabat beliau, ketika beliau tamek, beliau melihat sebahagian para sahabat itu sedang tertawa. Lalu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, irawa oleh Nabi. Faqal, beliau mengatakan kepada Nabi, "Ama innakum law aksartu min dzikri hadhimil ladzat." Ketahuilah, sesungguhnya kalian, jikalau kalian banyak mengingat pemutus kenikmatan, maksudnya kematian. Seandainya itu Rasulullah banyak mengingat pemutus kenikmatan, kematian itu kan menggetu kenikmatan. Nang asal itah masih kawak merasakan nikmat dunia, dumah kematian begitu am nikmat dunia. Begitu am. Nang ada karete paling nikmat alam kubur, ente mah hendak. Adapun kenikmatan dunia sudah berakhir dan diputus oleh kematian. Nah, maka Rasulullah ketika melihat beberapa para sahabatnya itu tertawa-tertawa, ketahuilah Nabi, sungguhnya seandainya kalian memperbanyak mengingat pemutus kenikmatan, niscaya hal itu akan menyibukkan kalian dari apa yang aku lihat dari kalian saat ini. Maksudnya ketika ketuh are mengingat kematian, maka ketuh midak tapi tetawe amukon Nabi. Midak tapi are tetawe am. Hah? Midak tapi are tetawe am. Entemen ingat dengan kematian, lalu kemudian ingat dengan siksa kubur, kengerian kubur, huru-hara kubur, malaikat yang menanya dalam kubur. Seandainya ete impa arek ketuh kikwa Rasulullah, maka ete akan menyibukkan ketuh dari arek tetawe. Arek tetawe itu kan arek mida ingat dengan kematian, makanya masih sempet bitetawe, sempet bitekial-kial. Coba kalau mengingat kematian. Tapi ada nang lebih parah, si bentuk lu mati tetawe, maga lu mati wong kuburan, sempet bitetawe, mida ingat mati lalu. Amun si bentuk kuburan masih tekial-kial, mida ingat mati, itu kira-kira hampir ya apa ingat mati? Ada magal mati wong kuburan tetawe. Harusnya kan itu menjadi momen untuk mengingat kematian dan tidak tertawa. Kenapa? Apa yang menanti seseorang yang mati dalam kubur itu mengerikan, dahsyat dan menakutkan. Makanya nih kitab ini dinamai oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab dengan Ahwalul Kubur, kengerian alam kubur. Ketika kengerian itu hadir ke dalam benak setiap orang dan masuk ke dalam hatinya, maka dia akan banyak untuk mengingat itu. Dan kikwa Rasulullah tidak sempat lagi dia tertawa-tertawa, tidak sempet tahu. Tapi kan kadang-kadang memang hilang dari ingatan kita tentang kematian tuh, maka sempet tertawa. Maka ditegur oleh Nabi SAW seperti itu. Lalu Nabi menganjurkan, ikut Nabi, fa'aksiru min dzikri hadzimil ladzat ayil maut, maka perbanyaklah oleh kalian ngikuan Rasulullah dari mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Banyak mengingat itu. Are-are, apalagi monitah rancak mahalau kuburan atau mihining uluh meninggal i umuman, kula kan rancak menyampaikan kula mihining
uluh meninggal diumumkan namanya itu jangan hanya sekedar didengar saja, tapi jadikan pelajaran, masukkan ke dalam benak kita dan pikiran kita bahwasanya suatu saat nanti nama kita yang akan diumumkan orang. Tidak melulu nama orang yang akan diumumkan telah mati, akan sampai waktu ya aran itah nang iumuman lu meninggal dunia. Cepat atau lambat nama kita akan menyusul deretan nama-nama yang sudah diumumkan telah meninggal dunia. Kemudian takziah marauluh meninggal. Bayangkan bahwa suatu saat yang ditakziahi adalah keluarga kita karena kita sudah meninggal dunia. Menyembahyangan uluh nang meninggal. Bayangkan suatu saat giliran itah nang cagaran inyembahyangan uluh. Maagah uluh marak kuburan ketika jenazahnya dimasukkan ke dalam liang kubur. Itu momen bagi kita untuk melakukan apa yang disuruh Nabi dalam hadis ini. Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus kenikmatan. Kalau tidak si momen-momen nang sama itu kira-kira hampir ya hinda kita hendak mengingat kematian. Amun si momen uluh mati mida kawa ingaten dengan kematian itah. Apalagi mun si mall, si ukan rami mida harapanin. Ete ampindai. Untuk menjalankan perintah Rasulullah memperbanyak mengingat kematian. Jenazahnya dimasukkan ke dalam kubur. Bayangkan suatu saat giliran kita yang akan dimasukkan. Giliran kita yang akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Kareh buli maagah loh meninggal. Kan teh mahalau pahamisan are betulis area. Suatu saat aranitah kareh akan ditulis di pahamisan tersebut, lalu kemudian inejekan dulu si hunjun petak kuburan itah. Itu cara kita mengingat kematian. Atau teman-teman dau mahalau kuburan hete kan atau kuburan yang lain. Bayangkan bahwa suatu saat nanti kita akan seperti mereka. Akan diletakkan di dalam tanah sana, kemudian ditinggalkan bersendirian, hanya ditemani oleh amal-amal yang pernah kita lakukan saat di dunia. Hanya itu yang menemani kita. Maka kata Rasulullah, fa'aksiru min dzikri hadzimil ladzat ail maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa di antara manfaat mengingat kematian ini ada 3. Ikon beliau, man aksara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Siapa yang banyak mengingat kematian itu, dia akan dimuliakan dengan 3 kemuliaan. Yang pertama adalah ta'jilut taubah, dia akan menyegerakan bertaubat. Uluh nang selalu hadir si huang pikir ya bahwa surang tun cagaran mate sama uluh ca ete mida akan bahanyien menunda-nunda taubat, pasti inyegera aya taubat. Entemen hantam iya khawatir kalau kematian dumah tiba-tiba. Kematian dumah tiba-tiba. Amun nunda-nunda taubata bosiah hinde sempet bertaubat kematian jadi dumah heluam. Nah, maka itu yang pertama kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Kalau seorang itu banyak mengingat kematian, terjerumus ke dalam dosa, dia langsung bertaubat kepada Allah. Mikeh tidak jadi dumaham kematian. Kareh tegawi indai dosa, bertaubat hendai kepada Allah. Bebuah tidak dumah kematian sebelum sampai bertaubat. Kalau taubatnya ditunda-tunda. Jadi menyegerakan taubat. Kemudian yang kedua, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, orang yang banyak mengingat kematian itu dia akan dimuliakan dengan an-nasyat fil ibadah, rajin beribadah, cangkal beribadah. Jadi tidak menunda-nunda ibadah, enten sadar bahwa kalau inunda-nunda aku ibadah, berbuah tidak kematian dumah sebelum aku sempet beribadah. Jadi rajin beribadah, menyegerakan beribadah. Karena ketahui ya bahwa satu-satunya bekal yang akan dibawa masuk ke dalam liang kubur itu hanya ibadah yang semasa hidup dilakukan. Tidak ada yang lain, ibadah yang
dilakukan semasa hidup, maka dia akan rajin beribadah, dia akan semangat melakukan ketaatan. Kemudian yang ketiga, ikhwan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala, orang yang banyak mengingat kematian itu dia akan apa? Akan ridha dan merasa cukup dengan yang sedikit. Hantam arek kah hisut kah sama-sama ilihi jak. Sama-sama ilihi. Maka udah tapi pedulian hendak ini ingat ya Allah are, alhamdulillah. Ini ingat ya Allah isut, alhamdulillah jak. Karena orang yang semacam itu paham betul bahwasanya itu tidak akan dibawa masuk ke dalam kubur dan tidak akan dibawa mati. Itu. Maka are-are mengingat kematian supaya kita selalu memperbaharui taubat dan rajin dalam melakukan ibadah dan amal soleh, dan rela merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala sekalipun sedikit. Jadi nyoho Nabi sama itu. Dan itu orang yang pintar, orang yang cerdas itu yang ketika dia banyak mengingat kematian. Itu orang yang cerdas sebagaimana yang nyampaian kula minggu nang telah lalu. Nah, itu. Mudah-mudahan kita seberatan termasuk orang-orang yang selalu ingat dengan kematian dan juga mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.